Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasan Basir Rambe, MD, angkatan ke-8, nomor absen 35, kelompok 4. Instansi Kabupaten Labuan Batu, RSUD Rantu Prapat, Jabatan Perawat Terampil. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang akuntabilitas dan nasionalisme pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar, SEM, MSI. Pengertian akuntabilitas. Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai dengan mencatat, menghitung apa yang dilakukan, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan atau accountability is a relationship. Kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil atau accountability is result oriented. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, yaitu accountability requires reporting. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi atau accountability is meaningless without konsekuensi. Akuntabilitas memperbaiki kinerja atau accountability improve performance. Pentingnya akuntabilitas. Apa sih pentingnya akuntabilitas? Yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis atau di sini berperan sebagai demokrasi. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, peran konstitusi. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas peran belajar. Tingkatan dalam akuntabilitas. Yang pertama adalah accountability personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas stakeholder. Mekanisme akuntabilitas. Akuntabilitas kejujuran dan hukum. Atau accountability for probability and legality. Akuntabilitas proses accountability. Akuntabilitas program accountability. Akuntabilitas kebijakan, policy, accountability, probability, and legality. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Yang pertama dilakukan adalah perencanaan strategis atau strategis plan. Kedua, kontrak kerja. Ketiga, membuat laporan kinerja, yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP. Bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Ada 9 komponen. Yang pertama, kepemimpinan. Di mana akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memberikan contoh pada orang lain, atau lead by example. Kedua, transparansi, yaitu bersifat terbuka, tidak menutup-nutupi. Integritas, dapat dipercaya atau amanah. Tanggung jawab, responsibility, memahami adanya konsekuensi jika tidak melakukan pekerjaan dengan baik. 5. Keadilan, bermakna tidak diskriminatif. 6. Kepercayaan, jika kita adil, maka kita akan dapat dipercaya. Ketujuh, keseimbangan, adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Maknanya harapan dan kenyataan sesuai. Kedelapan, kejelasan, mengetahui kewenangan, peran dan tanggung jawab, misi organisasi, dan kinerja yang diharapkan. 9. Konsisten, berkomitmen untuk tetap melakukan yang terbaik, tidak berubah-ubah, terus memperbaiki kinerja. Selanjutnya saya akan mencoba menerangkan tentang nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat yang mempunyai kesamaan budaya, wilayah,
cita-cita, dan tujuan, di mana masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa, cinta tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Prinsip-prinsip nasionalisme dalam nationality yang pertama adalah hasrat untuk mencapai kesatuan, kedua hasrat untuk mencapai kemerdekaan, ketiga hasrat untuk mencapai keaslian, keempat hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Nilai-nilai nasionalisme dalam Pancasila. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Diharapkan kita sebagai bangsa menjadi bangsa yang agamis, kemanusiaan yang adil dan beradab, bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Persatuan Indonesia yaitu bangsa yang mencintai tanah air. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu bangsa yang demokratis. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Demikianlah tugas ini saya sampaikan. Di sini saya akan menerangkan tentang mind map akuntabilitas. Bisa diperhatikan akuntabilitas ada 4 komponen yang utama. Yang pertama adalah aspek-aspek akuntabilitas, pentingnya akuntabilitas, tingkatan dalam akuntabilitas, dan mekanisme akuntabilitas. Aspek-aspek akuntabilitas yang pertama, accountability as relationship. Akuntabilitas adalah hubungan. Accountability is result oriented. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Akuntabilitas reporting. Akuntabilitas membutuhkan laporan. Accountability is meaningless without konsekuensi. Akuntabilitas mempunyai konsekuensi. Akuntabilitas improve performance. Akuntabilitas meningkatkan performa, kinerja. Bagian penting akuntabilitas yang pertama untuk menyediakan kontrol demokratis atau di sini sebagai peran demokrasi. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, peran konstitusi. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, peran belajar. Tingkatan dalam akuntabilitas yang pertama adalah akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Yang terakhir, mekanisme akuntabilitas. Mekanisme pertama, bagaimana sih menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Di sini ada 9 komponen yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama kepemimpinan, transparansi, integritas, responsibilitas, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Mekanisme akuntabilitas itu juga memiliki akuntabilitas kejujuran dan hukum, accountability for probability and legality, akuntabilitas proses accountability, akuntabilitas program accountability, akuntabilitas kebijakan policy, accountability, probity, and legality. Mekanisme akuntabilitas birokrasi.
Yang pertama, perencanaan strategis atau strategis plan, kontrak kerja, dan LAKIP. Di mana di sini LAKIP adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind map nasionalisme. Nasionalisme, bagaimana sih prinsip nasionalisme? Harus dalam nationality, yang tadi itu ada 4 komponen. Yang pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, hasrat untuk mencapai kehormatan. Nasionalisme, nilai-nilai nasionalisme Pancasila. Ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana sila pertama itu diharapkan tadi kita menjadi bangsa yang agamis. Sila kedua diharapkan bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Sila ketiga, bangsa yang cinta tanah air. Sila keempat, bangsa yang demokratis. Sila kelima, bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Demikianlah mind map ini dijelaskan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.